Ya, rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini kami dari masyarakat sipil ingin memberikan catatan dan juga masukan berkaitan mengenai wacana penggunaan rekapitulasi suara elektronik. Nah, seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh Ihsan, bahwa betul sekali bahwa penggunaan Sirekap atau wacana penggunaan Sirekap bukanlah hal yang baru dalam tata kelola pemilu di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat sejak pemilu 2004, 2009, 2014, bahkan 2019 lalu, KPU itu menyiapkan perangkat sistem informasi teknologi yang salah satunya digunakan untuk tabulasi data dan juga untuk publikasi dalam rangka transparansi hasil pemilu. Nah, atau yang kita kenal misalnya sejak pemilu 2014 yang diperkenalkan dengan istilah namanya adalah situng atau sistem penghitungan suara seperti itu. Nah, situng ini digunakan bukan menjadi rujukan utama hasil pemilu. Namun, hasil utama pemilunya tetap dilakukan berdasarkan rekapitulasi manual berjenjang, mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, sampai dengan level nasional. Namun, situng digunakan sebagai bentuk transparansi publik dan juga untuk bagaimana publik dapat dengan mudah mengakses hasil pemilu di setiap TPS-nya melalui scan C1 yang disediakan oleh KPU. Nah, rekan-rekan sekalian, tentu penggunaan sistem teknologi informasi dalam tata kelola pemilu bukanlah hal yang baru dalam konteks Indonesia maupun dalam konteks di banyak negara. Dan memang pemanfaatan teknologi informasi teknologi itu tidak bisa kita hindari dalam tata kelola pemilu yang kemudian menyiapkan berbagai aspek di dalamnya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi sudah diungkapkan juga oleh Mas Ihsan bahwa dari penggunaan Sirekap ini ada beberapa tujuan mulia di dalamnya. Pertama, misalnya mulai dari efisiensi tata kelola penyelenggaraan. Seperti kita ketahui ketika kita menggunakan rekapitulasi suara manual berjenjang, itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kita mengetahui hasil pemilunya. Dan di sisi lain, di tengah rekapitulasi manual berjenjang ini membuka ruang-ruang potensi-potensi apa yang disebut dengan electoral fraud atau upaya manipulasi perolehan suara ketika suara itu berjenjang yang kemudian dilakukan secara manual. Dan yang ketiga tentunya tujuan utama dari Sirekap ini adalah untuk mendorong transparansi dan juga bagaimana publik bisa mengakses secara cepat, secara real time dari hasil pemilu yang dari TPS sampai dengan kemudian kita bisa mengetahui hasilnya secara cepat. Dan tentunya dalam situasi pandemi COVID-19, ketika menggunakan teknologi informasi dapat meminimalisir interaksi banyak orang dan juga meminimalisir kerumunan. Nah, namun demikian, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, penggunaan Sirekap tujuan-tujuan mulia itu tidak bisa sepenuhnya dicapai tanpa adanya persiapan yang dengan matang dan juga uji coba yang kemudian dilakukan secara terus-menerus, dan yang tidak kalah pentingnya adalah desain regulasi kerangka hukum yang memadai dan juga kepercayaan publik dan kepercayaan dari peserta pemilu itu sendiri terhadap teknologi informasi. Karena teknologi informasi inilah yang kemudian nanti akan menentukan hasil pemilu. Nah, karena ini menjadi aspek vital dari tata kelola pemilu kita, maka perlu dipersiapkan secara matang mulai dari kerangka hukumnya yang memadai agar kemudian penggunaan Sirekap memiliki legitimasi yang kuat. Dan di sisi lain, Sirekap dari segi teknologinya itu sendiri mampu teruji secara baik, mulai dari misalnya bagaimana kemudian dia memiliki ketahanan dari segi keamanan sibernya dan juga autentifikasi dari hasil pemilunya, sampai kemudian yang terakhir adalah public acceptance, bagaimana kemudian publik bisa percaya dari penggunaan teknologi informasi tersebut dan juga peserta pemilu. Nah, dalam hal ini kami melihat bahwa memang betul Sirekap ini bukanlah hal yang baru dalam tata kelola pemilu di Indonesia. Tetapi jika kita lihat pemilu 2019, pemilu 2014, apa yang disiapkan oleh KPU pada hari ini itu berbeda dengan situng. Kalau situng itu kan di-scan, C1-nya kemudian di-scan yang kemudian ditabulasi. Nah, apa yang disiapkan oleh KPU dengan mekanisme Sirekap yang kami ketahui dari uji publik kemarin adalah KPU nanti akan melakukan foto terhadap C1 plano yang kemudian melalui telepon genggam dari petugas di TPS, dan hasil foto tersebut kemudian akan dimasukkan dalam aplikasi Sirekap yang kemudian akan ditabulasi secara manual di dalam Sirekap tersebut dan dikirimkan ke tabulasi nasional dan nanti akan menghasilkan hasil perolehan pemilu.
Nah, ini dua hal yang berbeda dari segi teknologi, dari apa yang sering kita gunakan dari situng di 2014, Pilkada 2015, Pilkada 2017 sampai dengan Pemilu 2019 lalu, dengan Sirekap yang kemudian disiapkan oleh KPU pada hari ini dengan cara teknik memfoto, yang kemudian nanti akan dikirim melalui jaringan internet dan kemudian ditabulasikan dan akan menghasilkan pemilu. Nah, ini dua hal yang berbeda. Nah, dari kesiapan infrastruktur teknologi, ini menjadi penting. Sejauh mana kesiapan teknologi itu dalam mentabulasikan data-data tersebut. Tadi Ihsan juga menyebutkan bahwa Ibu Bapak sekalian ketika menyiapkan infrastruktur teknologi misalnya, kami di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi beberapa waktu lalu setelah menerbitkan buku panduan mengenai teknologi pungut hitung yang bekerjasama dengan The International IDEA. Secara global, secara praktek universal, ketika kita akan menyiapkan teknologi informasi dalam tata kelola pemilu, ada beberapa tahapan yang perlu dipersiapkan. Nah, mulai dari pertama adalah apakah betul ketika kita ingin menggunakan teknologi informasi tersebut itu adalah bagian dari solusi dari persoalan yang ada dalam tata kelola pemilu di Indonesia misalnya. Nah, tadi kita sudah mendiskusikan bahwa betul memang Sirekap memiliki tujuan utama salah satunya sebagai sebuah rekomendasi untuk meminimalisir potensi kecurangan dalam rekapitulasi manual dan juga untuk mempercepat hasil perolehan rekapitulasi pemilu kita yang terlampau lama ketika menggunakan rekapitulasi manual. Nah, dari identifikasi persoalan memang kita sudah melampaui hal itu. Namun tahapan yang kedua secara universal adalah bagaimana kesiapan teknologinya sendiri. Teknologi apa yang akan kita gunakan? Sejauh mana ketahanan sibernya? Dan bagaimana kemudian publik dapat dengan mudah menggunakannya? Dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian ketersediaan regulasinya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat memang Undang-Undang Pilkada mengatur beberapa ketentuan dari penggunaan teknologi informasi. Yang seperti Mas Ihsan jelaskan tadi bahwa di pasal 85, pasal 98, dan juga pasal 111. Nah, kalau kita lihat misalnya secara spesifik, penggunaan teknologi informasi itu salah satunya adalah tidak secara spesifik menggunakan rekapitulasi elektronik, tapi teknik pemungutan dan penghitungan suara. Nah, apakah klausul ini cukup memadai? Itu yang pertama. Yang kedua misalnya dari ketersediaan hukum juga. Secara universal bahwa penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola pemilu, khususnya dalam tahapan pemungutan penghitungan suara ataupun rekapitulasi, itu undang-undangnya tidak hanya mengatur dalam segi teknik penggunaannya di tahapan rekapitulasi suaranya saja, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme sengketanya. Ketika kita nanti akan menggunakan rekapitulasi suara elektronik, nah apakah Undang-Undang Pilkada kita, Undang-Undang 10 tahun 2016 itu sudah cukup memadai mengatur mekanisme perselisihan hasil pemilu, termasuk tadi apa yang disebut oleh Mas Awan, ketika terjadi misalnya ada penyesuaian, ada koreksi. Sepemahaman saya di Undang-Undang 10 2016, sekalipun di pasal 111, pasal 85, dan pasal 98 itu menyebutkan ada penggunaan teknologi informasi berbasis elektronik, tetapi berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, mekanisme koreksi, dan juga penegakan hukum itu tidak diatur di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016. Nah, artinya ada kekosongan hukum dari penggunaan teknologi informasi ini, sekalipun dari segi penggunaannya di tahapan pungut hitung dan rekapitulasi itu ada, tetapi di tahapan perselisihan hasil itu tidak dijelaskan secara spesifik. Itu catatan kami yang kedua. Nah, catatan kami yang ketiga, misalnya dari segi infrastruktur teknologinya. Yang akan digunakan nanti adalah C1 Plano. Jadi nanti kalau kita simulasikan misalnya bayangannya, setelah di penghitungan secara manual, secara satu persatu surat suaranya dibuka, maka kemudian petugas di TPS langsung akan menuliskan di C1 Plano. Nah, mungkin Ibu Bapak juga belum mengetahui apa yang sebetulnya mekanismenya itu seperti apa. Nah, KPU itu menyiapkan dengan metode yang kita kenal dengan penggabungan dari optical character recognition dan juga optical mark recognition. Nah, C1 Planonya memang masih seperti yang umum pada biasanya, menuliskan angka, ada kolom tally, tetapi di kolom yang berikutnya adalah ada penulisan angka dengan cara melingkari, layaknya kalau kita ujian nasional, melingkari kemudian nanti akan dibaca oleh sistem. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana kesiapan sistem ini? Nah, apakah kemudian publik secara umum sudah mengetahui mekanisme dari Sirekap ini? Termasuk partai politik peserta pemilu dan pasangan calon yang nanti kemudian hasil perolehan suaranya akan dihitung melalui mekanisme Sirekap ini. Infrastruktur jaringan internetnya apakah sudah cukup memadai?
data center misalnya, berkaitan daya tampung dari penggunaan Sirekap ini untuk mengolah datanya, apakah sudah cukup mumpuni. Dan yang tidak kalah penting adalah sistem keamanan sibernya. Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat misalnya beberapa waktu lalu, ketika kita diskusi mengenai penggunaan teknologi informasi di mancanegara misalnya, isu keamanan siber itu menjadi salah satu isu sentral utama. Kalau kita lihat Ibu Bapak sekalian misalnya, keamanan siber ini bagaimana data-data dari hasil pemilu yang dipotret melalui telepon genggam si petugas ini tersimpan secara aman, secara murni, dan tidak ada yang tidak terkena serangan siber gitu, atau yang kita kenal dengan hacking gitu. Nah, termasuk dari si penggunanya, dalam hal ini petugas TPS yang nanti akan memfoto C1 plano, bagaimana HP-nya ini dalam hal ini mampu memiliki kebersihan siber di dalamnya, dan juga mengetahui si penggunanya itu bahwa ketika misalnya si rekapnya nanti ini bermasalah, bagaimana kemudian. Dan yang terakhir saya kira berkaitan dengan bagaimana kemudian ketika si rekap ini diterapkan secara meluruh dan nanti misalnya terjadi crash, atau misalnya si rekap ini pada hari H pemungutan dan penghitungan suara ketika tahapan rekapitulasi manual itu tidak bisa digunakan. Apakah KPU sudah menyiapkan backup plan-nya berkaitan dengan penggunaan Sirekap ketika misalnya Sirekap ini tidak bisa digunakan? Termasuk juga sumber daya manusianya, petugas TPS dan seterusnya. Nah, berangkat dari hal-hal tersebut, dari catatan-catatan tersebut, menurut kami alangkah jauh lebih baik gitu ya, KPU mempertimbangkan ulang penggunaan Sirekap untuk di seluruh daerah di 270 daerah pilkada. Nah, kalaupun ingin tetap diterapkan bagaimana Sirekap ini menggantikan hasil perolehan suara manual tersebut, maka lebih baik dijadikan pilot project. Nah, apa yang dijelaskan oleh Mas Isan tadi. Apa yang dimaksud dengan pilot project itu tidak menyeluruh di seluruh daerah, tapi bisa dipilih beberapa daerah pilkada misalnya dengan pertimbangan tadi indeks kerawanan pemilunya yang rendah, termasuk juga jumlah TPS yang tidak terlalu banyak, seperti itu. Nah, tetapi pilot project pun tidak bisa dilakukan secara semerta-merta begitu saja. Nah, harus ada dilakukan assessment yang menyeluruh. Mulai dari tadi yang dijelaskan oleh Mas Isan, kesiapan teknologi informasi, terus kemudian dilakukan uji coba seperti itu. Nah, sejauh ini misalnya, apakah publik secara umum sendiri, para pemilih, termasuk partai politik dan pasangan calon, apakah sudah dilibatkan aktif dalam proses uji coba ini? Seperti itu. Nah, jadi kalaupun dengan pilot project, perlu melakukan assessment yang menyeluruh dan mendalam, dan juga indikator-indikator. Nah, adapun usul kami di tengah keterbatasan waktu ini, misalnya kami perlu dan beranggapan bahwa sebaiknya Sirekap tidak perlu juga dijadikan pilot project, tapi dijadikan layaknya situng, seperti pemilu 2019 lalu, seperti pilkada sebelumnya, seperti itu. Namun, pemberlakuannya adalah betul-betul dilakukan dalam hal ini, dia tidak menggantikan proses rekapitulasi manual, tetapi petugas betul-betul menggunakan Sirekap ini untuk melihat seberapa jauh akurasinya, dan bagaimana kemudian penggunaannya, sehingga nanti akan menjadi bahan evaluasi bagi KPU ke depan untuk menggunakan Sirekap ini jika memang akan dijadikan pilot project.